Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah. والذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والأخوة والسلامة والكرامة وأمرنا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي قد بلغ رسالته وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul ta'lim. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian yang kami hormati, melanjutkan ngaji kitab Lubabul Hadis bab ketiga ya, keutamaan Bismillahirrahmanirrahim, hadis ketiga maaf ya. Ini kitab Lubab beberapa waktu kisaran sebulan lalu lah atau 2 bulan lalu saya agak penasaran dengan kitab ini. Di mukadimah seperti yang saya sampaikan di awal dulu, kita ngaji sudah 2 tahun ya, kitab Lubab ini sudah cukup lama. Imam Suyuti menyampaikan bahwa yang terkumpul di dalam kitab-kitab ini adalah hadis-hadis yang sahih. Kita pun yakin, kita pun tahu kredibilitas, kemampuan, keulamaan Imam Suyuti yang sangat luar biasa. Bahkan beliau menyatakan, saya ini dikaruniai oleh Allah menguasai 7 cabang ilmu. Luar biasa Imam Suyuti, tafsirnya luar biasa, hadisnya luar biasa, lughah bahasa Arabnya sangat luar biasa ya, Imam Suyuti dari Mesir. Maka saya ketika melihat itu langsung menerima. Namun kemudian saya mencari syarahnya, saya ketemu syarah Tanqihul Qaul karya Imam Nawawi Al-Bantani dari Banten ya, yang kemudian beliau menjadi salah satu ulama besar di Mekah, salah satu guru dari Syekh Ahmad Dahlan dan Abu Hasan Al-Asy'ari. Siapa pendiri NU? Hasyim Al-Asy'ari, bukan Hasan Al-Asy'ari dari NU ya. Jadi gurunya ulama Nusantara, satu sanad. Beliau mensyarah kitab ini. Saya cek di sanadnya, di syarahnya terkait perawi hadis, karena di sini tidak disebutkan perawi-perawinya. Imam Nawawi sangat luar biasa. Beliau menyampaikan bahwasanya segala sesuatu yang terkait dengan hadis, andai pun dhaif, boleh diamalkan selama itu terkait dengan fadilah a'mal atau keutamaan amal. Hanya saya cek di kitab Tanqihul Qaul itu juga sama. Terkadang Imam Nawawi itu mencantumkan perawi, terkadang tidak. Dari situ saya muncul tanda tanya, kenapa Imam Nawawi di dalam Tanqihul Qaul ya, ini biar sedikit paham ya tentang dunia perhadisan, tentang dunia hadis. Hadis itu sesuatu ilmu yang butuh ketelitian, butuh ketekunan. Kalau kita orang awam enak tinggal menerima ya, tapi kalau bagi kalangan ulama tidak sederhana. Saya curiga bahwa Imam Nawawi Al-Bantani itu kadang menyebutkan ini perawinya si ini,
perawinya ini kadang tidak menyebutkan sama sekali. Kalau itu terkait dengan pendapat ulama disebutkan oleh Imam Nawawi, ini pendapatnya ulama ini. Jadi memang ilmunya di otak luar biasa Imam Nawawi Al-Bantani itu. Tanda tanya saya, kenapa kok tidak disebutkan perawinya sebagian oleh Imam Nawawi? Ada apa kan gitu? Apakah Imam Nawawi tidak punya rujukan ke sana, tidak punya akses sehingga tidak menyebutkan rujukannya? Karena kalau terkait dengan ulama-ulama hadis terkemuka itu sudah berada di otak Imam Nawawi, udah hafal semua. Jadi Imam Nawawi itu kalau lihat hadis gini aja udah tahu. Oh ini hadis itu diriwayatkan oleh ini. Oh ini hadis riwayat ini. Udah terpaham. Saking hebat Imam Nawawi itu. Ulama Nusantara ya, dari Banten. Ya, hebat sekali emang. Tapi kok ada yang tidak dituliskan. Maka saya coba ngecek. Saya baru ngecek sekitar 30 sekian hadis. Dari sekian itu saya temukan beberapa hadis memang bagus. Ada beberapa hadis yang lemah. Ya. Ada beberapa hadis yang ternyata dari sumber Syiah. Ada beberapa hadis yang itu maudhu itu bukan hadis, namun perkataan para ulama. Nah, mudah-mudahan nanti saya lanjutkan lah sampai selesai itu, untuk supaya kita bisa paham hadisnya ini kekuatannya seberapa. Sambil jalan saya sambil coba membuat kitab sendiri. Alhamdulillah sudah selesai. Yang pertama saya kasih judul Al-Arba'una fi Fadailil A'mal, 40 hadis terkait keutamaan amal. Saya lupa tadi membawa. Ini berbahasa Arab. Kemudian saya terjemahkan menjadi 40 hadis keutamaan amal soleh. Kemudian ada beberapa rekan yang minta disyarah, maka saya kasih syarah judulnya Misbahul Amal, Syarhu Fadailil A'mal. Jadi syarahnya, ini syarahnya lagi dicetak, ini full Arab, belum ada terjemahan. Ya, saya baru tulis kemarin, baru masuk penerbit, full Arab. Sehingga bayangan saya kalau kita selesai hadis ini, kita akan gunakan itu. Saya yang buku yang saya susun sendiri itu, saya gunakan dari hadis-hadis yang memang mu'tamad atau diakui kredibilitasnya, kesahihannya oleh para ulama. Sahih Muslim, Bukhari, Ahmad, Nasai, Tirmidzi, yang itu memang dari para ulama-ulama hadis yang sangat kredibel, sangat diakui kepakaran hadisnya. Sehingga insya Allah sahih, meskipun para ulama mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif di dalam amal soleh meskipun hadisnya lemah. Tapi persoalannya adalah ketika hadisnya itu bukan hadis, ya. Ketika hadisnya itu hadis palsu, ini kan jadi masalah gitu. Maka saya sampaikan apa adanya. Kita tetap akan selesaikan ini secara cepat, ya. Kemudian suatu saat nanti selesai ini ya kita lanjut dengan buku karya saya sendiri yang sudah saya susun. Ya kitab juga, bahkan berbahasa Arab kan kitab, yang berbahasa Arab ya. Yang bahasa Indonesia ada terjemahannya, nanti yang versi bahasa Indonesia ada. Ya, nanti tinggal pilih ya, tinggal pilih. Nah, tadi yang syarahnya belum kita terjemahkan ya. Yang syarahnya belum kita terjemahkan. Kalau yang hadis-hadisnya saja sudah kita terjemahkan. Jadi saya susun Arab selesai, kemudian saya langsung terjemahkan. Kemudian saya syarah. Nah, syarahnya ini belum. Nanti biar orang lain lah yang terjemahin. Ya. Karena sebenarnya dunia ilmu itu memang ya kerjaannya yang meneliti aslinya ya. Taib. Babu tsalits ya, fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, hadis ketiga. Ya. Ikuti ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min dhunubihi dzarratun
Man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min dunubihi darratun. Udah ketemu ya? Sudah ketemu yang bawa kitab. Waqala dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa qala mengatakan bismillahirrahmanirrahim, ya, marratan sekali saja. Jadi saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, nah, sekali kan, lam yabqa tidak tersisa, lam yabqa ya tidak tersisa. Hadis ketiga, bab ketiga fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, ya. Min dzunubihi dari dosa-dosanya, dari dosa-dosanya, dzarratun meskipun sebesar biji sawi atau sebesar atom, dzarratun meskipun sebesar atom. Saya ulangi, man barang siapa qala yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim marratan sekali saja, lam yabqa tidak tersisa min dunubihi dari dosa-dosanya dzarratun meskipun sekecil atom. Ini keutamaan baca bismillah. Jadi bismillah ini sederhana tetapi manfaatnya sangat luar biasa. Cukup bismillahirrahmanirrahim, ternyata itu bisa menggugurkan dosa-dosa yang ada di dalam diri kita, dosa-dosa kecil, ya. Dosa yang terkait dengan Allah, bukan dosa yang terkait dengan tanggungan kepada sesama manusia. Meskipun baca bismillah 20.000 kali, punya utang harus bayar, ya. Karena itu terkait dengan orang lain. Kalau punya salah harus minta maaf, ya. Jadi itu terkait dengan dosa-dosa kecil. Dosa dengan Allah, bisa jadi sholatnya ada yang kurang atau apa kan. Nah, maka bismillah ini menjadi ladang pahala. Boleh kita baca bismillah terus, terus menerus, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu zikir. Jadi zikir itu macam-macam. Zikir itu terserah kita, apa yang suka kita, apa yang enak dalam diri kita. Kalau sukanya bismillah, baca bismillah sebanyak mungkin. Kalau sukanya la ilaha illallah, baca la ilaha illallah. Kalau sukanya subhanallah, baca subhanallah. Ini tuh. Kalau sukanya baca Quran, baca Quran. Kalau sukanya sholat sunnah, sholat sunnah. Sholat sunnah itu zikir terbesar, zikir yang paling agung, ya. Dan sebaik sholat sunnah adalah sholat malam, itu terbaik, ya. Wa qala dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, ikuti ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kataba bismillah fajawwada ta'ziman lillahi ghufira lahu ma taqaddama min dambih wa ma ta'akhkhara, ya. Wa qala dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa, man barang siapa kataba yang menuliskan bismillah, kata bismillahirrahmanirrahim, fajawwada maka ia mengindahkan, tulisannya diperindah kayak tukang ahli khat, ahli kaligrafi.
Fajawwada maka ia mengindahkan tulisan Bismillahirrahmanirrahim, ta'ziman untuk mengagungkan, lillahi kepada Allah. Ghufira diampuni lahu baginya, ghufira diampuni lahu baginya, sesuatu taqaddama yang telah lewat, atau maaf, taqaddama yang akan datang, taqaddama yang akan datang, min dzambihi dari dosa-dosanya, wama dan sesuatu ta'akhkhara yang terlewatkan. Saya ulangi, man barang siapa kataba menuliskan bismillahi, lafal bismillahirrahmanirrahim, fajawwada maka dia mengindahkan tulisan itu, ta'ziman untuk mengagungkan lillahi Allah, ghufira maka diampuni lahu baginya sesuatu taqaddama yang akan datang, min dzambihi dari dosa-dosanya, wa ma ta'akhkhara dan yang telah lalu. Jadi kita nulis bismillahirrahmanirrahim, senang nulis bismillahirrahmanirrahim di buku kita, atau kalau yang suka kaligrafi dia nulis tidak sembarangan, tapi bismillah, saya sedang menulis asma Allah, saya indahkan, saya bagus-baguskan. Maka ketika kita menulis lafal bismillah itu, maka dosa-dosa kita yang akan datang yang terlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi terkait dengan dosa kecil, dosa yang tidak ada hubungannya dengan manusia, karena dosa dan manusia itu sangat berat. Kalau dengan Allah kita banyak istighfar, selesai urusan. Kita tobat, selesai urusan. Yang dengan manusia ini yang berat. Selama kita tidak kita selesaikan di dunia, maka di akhirat ngikut ya. Maka saya sering wanti-wanti ini dengan manusia itu, sering wanti-wanti, karena ini yang paling berat. Maka jangan mudah kemudian mencela, mengumpat ya. Itu jangan, karena itu nanti akan berakibat fatal. Menurut kita sederhana, lafal-lafal merendahkan orang lain, menurut kita sederhana, tapi ternyata kalau dia orang itu sampai tersinggung ya, sampai sakit hati, itu ngintil sampai hari kiamat. Maka di dalam hadis katakan, man kana indahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw malihi falyatahalal minhul yawm qabla yakuna dinaran wala dirhaman. Siapa yang dia itu pernah menyakiti atau melanggar kehormatan orang lain, saudaranya sesama muslim, min 'irdihi, kehormatan orang lain, au min malihi, atau dari hartanya, hendak ia minta maaf selagi masih hidup di dunia, karena kelak di akhirat yang namanya harta benda sudah tidak lagi bermanfaat. Maka kalau kita pernah menyakiti orang lain, mengumpat, merendahkan, hasad, dengki, hilangkan. Apalagi soal hasad, dengki, itu suatu perbuatan yang sangat mudah sekali membakar amal baik kita. Bahkan dikatakan dalam hadis, itu seperti kayu bakar yang terbakar, cepat sekali, kretek, tahu-tahu habis. Kayu bakar kan seperti itu. Orang kalau punya penyakit hasad, dengki, padahal rajin sholat sunnahnya, rajin puasa sunnahnya, rajin sedekahnya, tapi ada hasad, ada dengki, di akhirat dia bingung, kok amal saya kok enggak ada ya, katanya. Dulu perasaan saya rajin sholat, rajin sedekah, kok pahalanya kok enggak ada ya. Pas dibuka ternyata tertulis pahalanya ada, tapi gosong semua ya, pahalanya gosong semua. Lu catat aja kok gosong begini, gimana ceritanya? Usut punya usut, banyak hasad, banyak
dengki. Maka kita harus sering-sering di dalam hati kita beristighfar, ya, membaca astaghfirullahaladzim. Bahkan Rasul sendiri mengatakan, wa inni la astaghfirullah ta'ala fil yaumi mi'ata marrah. Dan ketahuilah olehmu wahai kaum muslimin, bahwasanya saya itu setiap hari membaca istighfar minimal 100 kali. Rasul itu salah apa, ya? Rasul enggak ada salah-salah, maksum. Apapun yang dilakukan Rasul itu menjadi teladan baik bagi kita. Entah di rumahnya, entah di luar rumah, bahkan Rasul masuk kamar mandi pun itu menjadi teladan bagi kita. Karena wa innaka la'ala khuluqin azim. Ketahuilah olehmu wahai umat Islam semuanya bahwasanya Muhammad ini mempunyai akhlak yang sangat agung. Bahkan ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasul, Ibunda Aisyah menjawab, kana khuluquhu Quran. Rasul itu akhlaknya Al-Quran. Al-Quran berjalan, itu ya baginda Nabi. Kalau pengen lihat yang bisa mempraktekkan Al-Quran 100%, ya baginda Nabi Muhammad SAW. Sudah begitu masih membaca istighfar setiap hari minimal 100 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Nah, 100 kan tidak lama ya. Habis sholat astaghfirullah, pakai jari atau pakai tasbih atau pakai yang alat itu lebih baik. Makin banyak makin baik ya. Jadi istighfar itu sederhana tetapi bisa menggugurkan dosa. Ada hal lain yang bisa menggugurkan dosa sesama manusia, yang kadang-kadang kita itu tidak ngerasa. Ada kesalahan yang kita itu kadang nggak ngerasa, tapi itu bisa digugurkan dengan apa? Berjabat tangan. Jabat tangan itu sederhana ya, tapi itu pahalanya luar biasa. Maka dalam hadis dikatakan ma min muslimin atau ma min muslimin, ya benar, min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim, ma min muslimaini, kemudian ketemu, kemudian jabat tangan, maka sebelum dia berpisah dosa-dosa yang ada pada keduanya ini rompol, jatuh. Iya. Jabat tangan itu sunnah. Kapan saja. Pas ketemu jabat tangan monggo, pas di masjid jabat tangan monggo, habis salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang kemudian jabat tangan, ada ya? Boleh. Dalilnya ada, dalil umum. Mau kapan saja terserah. Jadi jangan kemudian mengatakan oh jabat tangan setelah sholat bid'ah. Enggak bid'ah. Setelah kan yang penting kan setelah sholat. Kecuali waktu Allahu Akbar ada yang ngajak jabat tangan. Nah, batal sholatnya. Nah, kalau setelah sholat mau pulang langsung, mau makan, mau mandi, oh kan udah selesai sholat. Apalagi sekedar jabat tangan, silahkan saja karena sudah selesai sholat. Yang tidak boleh itu waktu sholat jabat tangan, nah itu batal sholatnya. Tapi kalau setelah sholat itu boleh. Dan itu perbuatan sederhana namun bisa menggugurkan dosa ya. Karena itu merekatkan hati sesama muslim. Maka ada sebuah sekolah ya, yang katanya guru-gurunya kurang kompak. Saya bilang kalau pengen kompak sederhana saja, setiap pagi kumpul bareng, kasih kultum 15 menit, setelah itu selesai doa bersama, jabat tangan. Setiap hari aja gitu, jabat tangan. Karena kan orang kalau jabat tangan kan apa sambil mesem, orang kepenak. Contoh sambil merengutin orang kepenak. Lah kalau sambil mesem itu kan jadi rasa cinta kan muncul. Kalau rasa cinta muncul akhirnya apa? Rekat. Jadi Islam itu ngasih amal-amal yang kadang-kadang menurut kita itu sederhana tetapi sangat luar biasa, merekatkan hati. Di antaranya jabat tangan, di antaranya sering ngumpul begini nih. Maka dulu Rasul itu caranya sering ngumpul bagaimana? Sholat jamaah sehari 5 kali kan sering ngumpul.
ketemu. Maka Rasul kalau habis sholat jamaah dari imam melihat ke makmum, melihat oh sini kok nggak ada. Ditanya, si sahabat ini kok nggak ada, kemana ya? Sakit ya Rasulullah. Oh kita tengok. Nah, solidaritasnya tinggi. Ya ini kenapa? Kok nggak datang? Oh ini ya Rasulullah sudah meninggal. Loh sudah meninggal kok saya nggak dikasih tahu? Nggak pernah. Jadi ada ibu-ibu yang biasanya nyapu masjid, ibu-ibu. Jadi Rasul perhatian juga sama ibu-ibu. Nggak cuma bapak-bapak yang diperhatikan Rasul, semua diperhatikan. Ibu-ibu tua yang biasanya nyapu masjid, kemudian Rasul habis sholat biasa ngeliat ke makmum, lihat ibu-ibunya, bapak-bapaknya, oh lengkap, alhamdulillah, berarti semua sehat. Lihat lagi, lu ibu yang bisa di pojok sana kok nggak ada ya? Batin, oh mungkin lagi halangan. Besok lagi, kok nggak ada ya? Oh mungkin halangan. Besok lagi, kok masih nggak ada ya? Iseng tanya, itu ibu-ibu yang biasa di pojok itu yang suka nyapu masjid kok nggak ada ya? Maka ada jamaah yang menjawab, ya Rasulullah, beliau sudah meninggal. Kaget Rasul langsung berdiri, bertanya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah meninggal kok saya nggak dikasih tahu? Sudah meninggal kok saya nggak dikasih tahu? Marah Rasul sampai 3 kali. Sudah meninggal saya nggak dikasih tahu. Di mana makamnya? Tunjukkan ke saya di mana makamnya. Maka kemudian oleh sahabat ditunjukkanlah makam itu. Maka Rasul mendoakan, sholat gaib di situ, kemudian mendoakan sahabiat. Itu rekat. Jadi Rasul itu sangat perhatian sekali dengan jamaahnya. Maka kita pun sama ya. Di sini kalau ada yang sakit, masuk, oh ternyata si ini sakit lagi masuk PKU, berkudu kita tengok bareng kan, kita senguk, kita doakan ya, adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaan illa shifa'u shifaan la yughadiru saqaman. Ini doanya ya. Jadi kalau ada orang sakit nengok, jangan cuma ngerumpi ya, tapi kita doakan orang yang sakit. Jadi nengok itu pertama untuk biar kita mendoakan, yang kedua sebagai solidaritas sesama muslim. Wah itu akan senang. Saya dulu waktu di Kairo itu kita mempunyai yang namanya kelompok silat tapak suci ya. Tapak suci itu kalau Ramadan menjelang buka itu biasanya kita bawa makanan dari rumah. Macam-macam, ada yang bawa makanan Mesir, ada yang roti apa, ada yang nasi apa, macam-macam. Adzan, lah langsung kita buka bersama. Rekat jadinya. Kalau pas latihannya sebelum asar, pas adzan asar berhenti break, berhenti semua. Wudu, sholat asar di lapangan, kompak. Nah, kalau ada yang sakit, oh sini nggak datang kenapa sakit? Oh, nengok rame-rame kita tengok. Jadi solidaritasnya itu ada. Jadi kita tidak membiarkan jamaah kita sakit kita cuekin aja, biarin aja, bukan teman saya. Nah nggak kayak gitu. Justru itu rekat, membuat rekat. Oh jamaah juga seneng, wah makin seneng aja, makin kerasan ngaji di Masjid Al-Furqan. Kenapa? Karena jamaahnya baik-baik, rekat-rekat. Kalau ada yang sakit ditengok, nengok itu kan sederhana sekali. Tapi itu ingat Furqan, Al-Manar. Ya, ada yang karena saya juga punya jadwal di sana, jadi saya ada jadwal di Al-Furqan, ada jadwal di Masjid Al-Manar, Ar-Rahmah Keranggan ya, di Muntung, di Mbah Syukur itu masjid apa namanya itu, Lembuyang itu jadwal-jadwal tetap. Kalau yang enggak tetap ya keluar Temanggung ya, Kendal, Wonosobo, mana gitu kadang, Banjar ya, Merden dan lain-lain lah, Gombong ya. Yang enggak tetap ini minggu depan ke Weleri. Ya, jadi sesama muslim ikatan kita itu bisa rekat dengan adanya. Makanya dulu kaum muslim itu tuh kuat. Orang Islam itu kuat. Jadi kekuatan itu dibangun dari kekuatan jamaah. Maka kan istilahnya itu untuk merekatkan jamaah itu kalau di kita ada namanya dakwah jamaah. Dakwah jamaah itu dakwah yang dimulai melalui ya jamaah seperti ini. Jamaah. Dari dakwah jamaah itu nanti akan muncul gerakan jamaah. Gerakan jamaah itu apa? Habis ngumpul-ngumpul gini sambil ngopi, bukan ngerumpi istilahnya, ngobrol-ngobrol, wah kayaknya Masjid Al-Manar sudah penuh ya. Kapan kita pindah bangun masjid yang lebih luas? Nah kan, wah katanya ada tanah di sana yang mau dijual, loh bisa itu ya, kita gerakkan jamaah kita. Nah kan gitu.
Jadi dari kumpul-kumpul kemudian muncul gagasan. Dan seringnya gagasan itu muncul, ide-ide dakwah itu muncul ketika ngopi bareng, ngeteh bareng, santai gitu. Kalau resmi rapat tanggal sekian, itu malah kadang nggak keluar, itu kan terlalu resmi, jadi mau ngomong pun malu kan gitu. Tapi kalau santai sambil ngopi, sambil ngeteh, yang ibu-ibu juga kan, wah kita TK-nya kayaknya bagus, ini kita TK plus tahfidz gitu ya. Nggak kan masih TK, yang penting pokoknya target juz amma aja lah, nggak usah banyak-banyak sama doa-doa. Pokoknya TK sini keluar sebelum masuk SD insya Allah sudah lulus, sudah selesai juz amma hafal sama doa-doa pendek. Kita konsentrasi ke sana. Nah kan gitu. Gagasan tuh muncul kapan? Pas ngobrol-ngobrol sambil ngeteh gitu kan. Tapi kalau rapat tanggal sekian itu biasanya malah tidak muncul ide gagasan ya. Maka itu penting ya, merekatkan hati, merekatkan pikiran dengan ngumpul bareng ya. Taib, ikuti waqala sallallahu alaihi wasallam idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyamudda ar-rahman idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyamudda ar-rahman. Waqala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kataba, sekiranya seseorang idza kataba, sekiranya menuliskan, idza sekiranya kataba menuliskan, ahadukum salah seorang dari kalian, bismillahirrahmanirrahim, lafal bismillahirrahmanirrahim, falyamudda, hendaklah memanjangkan, ar-rahmana, kata ar-rahman ya, ar-rahman ya, ar-rahman ar-rahim, karena ya memanjangkan. Ar-rahmana, kata ar-rahman. Sekiranya salah seorang dari kalian menulis lafal bismillahirrahmanirrahim, maka hendaklah dipanjangkan kata ar-rahman. Maksud dipanjangkan itu ar-rahman, bukan ar-rahman, tapi ar-rahman. Bismillahirrahmanirrahim, satu harokat, bukan bismillahirrahman panjang pol, enggak. Jadi tetap ya, itu artinya fa'la, artinya itu maha kasih sayang ya, kalau bahasa Indonesia maha kasih sayang. Dan kalau di dalam tulisannya itu ada yang begini, ada yang nulisnya itu ar-rahma, manya pakai alif ini, jangan kaget kalau ketemu sebagian mushaf ya, itu tidak salah. Itu biasanya mushaf Maroko. Mushaf Maroko itu ar-rahmannya itu pakai mim terus alif begini, terus nun. Kalau kita kan enggak, kalau kita kan harokatnya saja ya, yang ditinggiin. Nah, harokatnya yang berdiri. Nah, kalau di Maroko bukan harokat yang berdiri tapi mimnya yang berdiri. Nah, jadi kalau ketemu ada tulisan kok bismillahirrahmanirrahim kok ar-rahmani, nah itu enggak salah. Cuma beda rosem, beda cara nulis. Kalau yang beredar di Indonesia seperti ini, tapi kalau yang di Maroko sana itu panjang. Itu namanya ilmu rosem ya, ilmu cara nulis Al-Quran. Kalau di rosem-rosem yang daerah Maroko sana agak beda dengan yang rosem itu apa, cara tulisan yang kita baca biasa di mushaf-mushaf ya. Ya, jadi
Al-Quran itu aslinya, Al-Quran aslinya itu syafawi, lisan. Nabi menghafalkan, dihafalkan ke sahabat, sahabat dihafalkan ke tabiin, tabiin terus gitu. Jadi sifatnya Al-Quran itu talqin. Talqin. Maka kalau ngaji itu harus talqin, harus mendengarkan. Supaya bacaannya benar, kita bisa mendengarkan dari murotal yang sudah dibacakan oleh ulama-ulama yang muktabar, yang kompeten. Misal saya sering baca di HP Syekh Masyari Rosid. Nah itu aja sering saya dengerin. Karena bacaannya itu dia bersanad dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya terus sampai kepada baginda Nabi. Jadi asli Al-Quran itu ya kita mendengar. Untuk menguatkan pendengaran maka kemudian ditulis. Jadi tulisan itu penguat dari apa yang kita dengar. Kebalik kalau kita kan biasanya kan nulis dulu baru baca kan, aslinya enggak. Kalau Quran itu dengar dulu baru kita baca, baru lihat tulisan. Supaya apa yang kita baca itu sesuai dengan yang kita dengar dari guru kita dari guru, guru dari guru terus sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam penulisan itu zaman Nabi dulu enggak ada titik. Sekarang kan ba titik bawah, ta titik atas 2 kan. Ta titik atas 3 kan gitu. Jim ada titik 1, hak tanpa titik, kok titiknya di atas gitu kan. Nah, dulu zaman Nabi nggak ada titik-titik gitu. Jadi harus nulis saja. Nah, karena mereka udah biasa, tahu aja cara membaca meskipun tanpa titik karena udah bahasanya yang membaca bisa gitu. Baru kemudian zaman Ali bin Abi Thalib umat Islam makin luas. Orang-orang yang non Arab kan mulai banyak masuk Islam. Irak itu dulu bukan Arab. Mesir dulu bukan Arab. Maka di Mesir masih ada suku selain Arab masih, ya. Tanpa titik bingung. Bedain ba sama ta sama tha itu gimana itu loh. Bedain jim, hak, kha, dal ki piye carane? Maka Imam Ali punya murid namanya Abu Aswad Ad-Du'ali. Lah Abu Aswad itu usul sama Imam Ali, wahai Imam Ali, ini Islam sudah menyebar sampai keluar Arab. Orang non Arab ketika membaca Quran atau membaca Arab biasa bahasa Arab tulisan mereka setiap hari. Tapi bagi orang bukan orang Arab ini agak bingung membedakan huruf ba, ta, tha, piye itu bingung. Jim, ha, kha itu bingung. Maka saya mengusulkan wahai baginda Imam Ali untuk kemudian kita kasih tanda supaya orang non-Arab itu bisa mudah belajar bahasa Arab. Disetujuilah oleh Imam Ali sehingga muncullah ba dikasih titik bawah, ta titik atas kan, ta titik atas 3. Nah, itu baru muncul zaman Imam Ali. Tapi ternyata ada itu kan satu orang, ada yang ijtihad lagi. Nek fa titiknya 1 di atas ya. Kalau qaf 2 ya. Ada yang nulis juga dia fa itu titik 1 tapi di bawah. Belum pernah lihat kan? Belum pernah lihat. Kalau titiknya di atas 1 itu qaf. Kalau titiknya di atas 1 qaf. Kalau di bawah fa. Kalau kita baca ulaika kan ada gini ya, panjang di atas ya. Itu punya kita. Ada yang nggak pakai gini atas. Jadi tulisannya dicoret. Jadi ula itu dicerit. Coret. Gitu kan. Itu ilmu rosem. Kalau punya Quran dari Maroko nanti akan lihat kita baca akan bingung tuh kalau kita nggak hafal Quran. Iki kok tulisannya kok ada titik harus ngisor, titik dua dicoret, iki opo gitu kan. Iki Quran sesat iki. Wow. Bukan Quran sesat, Qurannya benar. Cuman kita yang tidak punya ilmunya, ilmu rosem, ilmu cara menulis Al-Quran. Ya. Maka kayak Ar-Rahman, Ar-Rahman ada yang Ar-Rahman kayak kita, tapi ada yang Ar-Rahmani. Nah, jadi macam-macam ya. Ternyata ilmu itu luar biasa luasnya. Kadang kalau kita nggak paham kayak gitu, jadi anggap wah ini Quran dari mana, ini menyesatkan. Nah, padahal tidak menyesatkan, tetapi memang cara penulisannya berbeda. Apakah cara penulisannya itu sesuai dengan yang diperintahkan baginda Nabi atau ijtihad ulama? Nah, ini
ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Baik, kita lanjutkan. 5 menit lagi, ada yang hendak tanya? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 hal yang saya tanyakan. Monggo. Ya, atau klarifikasi aja dulu mengenai zaman penulisan mushaf ini. Pernah saya dengar pada masa Khalifah Utsman ada juga sudah ada muncul penulisan ini. Kemudian tadi saya dengar zaman Ali radhiyallahu anhu. Mana yang benar ini? Ya. Yang kedua Pak, ada kata-kata bah dalam redaksi hadis tadi. Kata bah ada 2. Kadang-kadang kata bah itu saya membingungkan Pak. Kapan kata bah itu diartikan diwajibkan atau menulis dari dulu sejak saya FI sampai hari ini kata bah yang tubuh itu menulis, tapi ada redaksi lain bahwa kata bah itu kadang-kadang mewajibkan atau menetapkan. Kalau Pak Khusus Al-Quran itu sudah ditulis sejak masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasul punya sekretaris banyak, sekretarisnya banyak. Di antaranya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib, tapi yang paling terkenal adalah Zaid bin Sabit. Sehingga ketika Quran turun, itu Rasul selalu mengatakan, tolong tulis di mana, ya apa saja yang ada. Jadi kalau ada pelepah kurma tulis, kalau pelepah kurma itu ya kalau kita daun lontar lah ya. Enggak ada, adanya batu, udah batu tulis. Pakai apa? Kayak kerek pakai pedang. Ada yang di kayu tulis. Pokoknya apa saja yang bisa untuk nulis. Kepada siapa yang pas hadir, yang hadir pas waktu itu siapa? Ali tulis. Pas ada Z tulis. Jadi begitu. Kemudian lembaran-lembaran ataupun tulisan ini itu terkumpul di para sahabat. Ada yang di Ali, ada yang di Zaid bin Sabit, ada yang di Abdullah bin Umar, ada yang terkumpul, terpisah-pisah. Ada yang lengkap, ada yang cuma punya beberapa surat, ada yang macam-macam. Ya. Karena Rasul tidak ingin Al-Quran itu hilang. Maka Rasul dulu itu ketika dapat wahyu oleh malaikat Jibril itu pengen segera hafal, langsung ikuti. Jadi ketika malaikat Jibril mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Rasul langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, maka ditegur oleh Allah, la tuharrik lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Ini salah satu metode kita menghafal Al-Quran. Jangan buru-buru, saya baca selesai baru ikutin. Nah, gitu Quran tuh gitu. Jadi syekhnya baca selesai, ikutin. Kayak kita tadi hadis ya, saya baca ikutin, itu kan. Namanya talqin. Talqin. Kalau orang kita meninggal kan ditalqin ya. Nah, itu maksudnya kita ngomong diikutin, selesai ikutin. Jangan buru-buru. Karena Al-Quran itu Allah yang mengumpulkan di hati Rasul, maka jangan khawatir hilang. Kemudian ketika Rasul udah itu, langsung Rasul akan menyampaikan ke sahabat, langsung minta ditulis. Tapi hal terpenting, Rasul itu memerintahkan Al-Quran itu dihafal. Maka para sahabat hafal. Ada yang nggak punya tulisan, tapi hafal. Ya. Kemudian pada masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Rasul meninggal, Abu Bakar jadi khalifah. Banyak yang murtad. Ketika banyak yang murtad, maka kemudian Abu Bakar menyusun kekuatan untuk membinasakan atau menghancurkan kelompok-kelompok yang murtad ini. Ini suku yang masih murtad, bukan satu orang ini, enggak, satu suku murtad. Sehingga perlu diperangi lagi. Sehingga ketika zaman Rasul itu sudah wilayah Islam sudah luas, pada masa Abu Bakar itu menyempit, ini menyempal. Sehingga kekuatan kaum muslimin praktis hanya tinggal Mekah Madinah. Selebihnya pada memisahkan diri, memberontak. Maka terjadilah pertemuan luar biasa. Di antaranya para pertemuan itu adalah yang ikut jihad para hufat, para penghafal Al-Quran. Pada perang Yamamah, yang meninggal dari para hufat itu kisaran 70-an orang. Nah, dulu tidak semua sahabat Nabi hafid ya, tapi semua sahabat Nabi mengamalkan Al-Quran. Beda sama kita. Zaman kita banyak yang hafid,
tapi yang mengamalkan dikit. Indonesia aja yang haji ramenya minta ampun, tapi korupsi juga ramenya minta ampun kan gitu. Itu artinya itu contoh simpel sederhana kan. Korupsi nggak main-main 270 triliun ya kan. Coba dibagikan ke jamaah ini, satu orang dapat berapa itu? Maka kemudian ada sahabat yang datang kepada Khalifah Abu Bakar, wahai Khalifatul Muslimin, ini yang meninggal ada 70-an. 70 itu udah geger sahabat. Ini para hufaz semua ini bagaimana ini? Akhirnya rapat, yaudah kita rapat. Terus jadilah rapat, maka di rapat itu pada usulan-usulan. Di antara usulannya itu yang disampaikan oleh Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Apa usulannya? Wahai Khalifatul Muslimin, kita usul bagaimana kalau Al-Quran itu, atau kita kumpulkan jadi satu, kita tulis, kita kumpulkan menjadi satu mushaf. Ya, ini namanya mushaf ya, yang kumpulan Quran itu namanya apa? Mushaf. Itu bukan Quran. Quran itu yang kita baca itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu Quran. Maka Quran tidak dijual belikan. Aku rap tuku Quran, ora ono tuku Quran enggak dijual belikan. Quran kalamullah kok dijual beli. Yang dijual beli itu mushaf. Apa itu mushaf? Kumpulan kertas. Jadi kita tuh beli kertasnya. Kertas yang di situ ada tulisan Al-Quran. Al-Quran sendiri itu kalamullah enggak dijual belikan. Ya, maka mengusulkan pembukuan mushaf. Ya, membukukan Quran menjadi satu mushaf, lembaran-lembaran. Abu Bakar bingung waktu itu. Dibukukan ya. Tapi ini Rasul enggak pernah melakukan ya. Jangan-jangan bid'ah. Ya kan? Jangan-jangan bid'ah ini gitu. Kemudian Umar mengatakan, wahai Abu Bakar, ini penting. Kalau tidak kita bukukan, nanti generasi setelah kita mau ditinggalkan apa? Kalau para hufaz meninggal dunia, para syahid semua, terus tidak ada mushaf satu, terus generasi kita mau ngajinya bagaimana? Iya benar juga ya, tapi Rasul nggak melakukan ya. Takut Abu Bakar. Gini aja, biarkan saya istikharah dulu. Nanti 3 hari ngumpul lagi. Maka setelah itu bubar, Abu Bakar istikharah sampai 3 hari. Kemudian setelah itu ngumpul lagi. Bagaimana? Saya setelah istikharah, saya punya ketetapan hati, bismillah, kita kumpulkan dalam satu mushaf. Oke, mengumpulkan ini enggak ringan, ini pekerjaan berat. Maka Abu Bakar mengatakan begini, sekiranya gunung itu diletakkan di tangan saya, dibandingkan saya harus membuat keputusan untuk membukukan mushaf, keputusan ini jauh lebih berat dibanding gunung itu diletakkan di tangan saya. Kenapa? Karena ini persoalan keagamaan yang Rasul enggak pernah melakukan. Saya takut jangan-jangan ini perbuatan bid'ah itu. Jadi saking beratnya. Tapi kemudian karena ini mengandung maslahat, ditunjuklah Zaid bin Sabit sebagai ketua panitia. Dibuat tim. Maka Zaid bin Sabit ketua panitia, kerjanya apa? Ngumpulin dari awal, dari Fatihah, kemudian Al-Baqarah, dikumpulin para sahabat yang punya tulisan, yang punya tulisan ayat Al-Quran, baik dari pelepah kurma, di batu, di kayu, dimanapun, itu suruh ngumpulin, dikumpulkan semua. Setelah semua terkumpul, baru salah seorang sahabat suruh baca yang sudah punya ayat Al-Quran ini, yang punya tulisan, suruh baca, tulisannya ada, ditanya, ini ayat ini saksinya kamu kok bisa hafal, ini saksinya mana? Padahal dia sendiri juga hafal, Zaid bin Sabit hafal, Ali bin Abi Thalib juga hafal. Tetapi supaya aman, setiap ada ayat Al-Quran turun, ditanya oleh Zaid bin Sabit, saksinya mana, siapa kalau ayat ini turun? Minimal 2 orang. Oh, panggil saksi 2 orang. Oh benar Pak, ini ayat ini benar. Tulis. Ada yang punya lagi, baca lagi, saksinya mana kamu bisa ngomong ini? Carilah dia saksi 2. Terus itu. Jadi untuk menjamin bahwasanya mushaf yang kita baca itu benar dari Rasul. Meskipun para sahabat semuanya hafal, banyak yang hafal, pokoknya yang bawa itu, yang membawa catatan harus mendatangkan bukti, mendatangkan saksi 2. Bahwa saksi 2, baca catatan, bacakan. Oh benar.
Jadi zaman Abu Bakar pertama kali menjadi satu mushaf. Kemudian ini mushaf ini dikasihkan ke Hafsah. Satu dikopi ada yang sama Abu Bakar, ada yang sama Hafsah. Ya. Aman sudah, ini sudah ada ini. Yang ngaji tetap. Kemudian zaman Umar bin Khattab, zaman Utsman. Abu Bakar sudah ada semushaf. Zaman Utsman itu terjadi perang di Armenia. Armenia itu Rusia ya, daerah pecahan Rusia sana. Orang baca Quran kan, Quran itu ada namanya ilmu qiraat, itu ada ya. Ada cara bacaan yang beda-beda. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim wadduha, ya kan? Ada yang wadduha. Ya kan? Mending kalau kayak gitu. Ada lagi yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya kan? Ada yang baca ghairil maghdubi alaihim wa ghairiddallin. Loh, kok bacanya ghairiddallin? Ini gimana ini? Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ada yang baca lagi fatathabbatu. Loh, kok gitu? Saya dengar dari guru saya fatabayyanu. Ini dengar kok fatabayyanu iki piye caranya? Yang sini akhirnya rame sahabat, iki Quran kok beda-beda iki piye iki katanya. Maka kemudian ada yang mengadu kepada Khalifah Utsman. Wahai Khalifah, ini bacaan kok iso beda-beda, ini gimana ini? Ini bahaya ini. Ini waktu di Armenia itu sesama kaum muslimin rame itu. Sampai padu, wah kamu salah, yang benar bacaan saya. Kamu yang salah, mau saya dengar dari sahabat. Loh saya juga dengar, saya dengar dari Rasul. Loh saya juga dengar dari Rasul, kan rame. Akhirnya Khalifah Utsman buat panitia. Tak ringkas ya, udah lewat. Buat panitia, akhirnya untuk menyatukan bacaan. Akhirnya dibuatlah penulisan ulang pada masa Utsman sesuai dengan dialeknya orang Quraisy, tetapi tidak ada harokat AIU enggak. Sehingga silahkan yang membaca sesuai dengan qiraatnya masing-masing. Disebarlah kemudian mushaf itu ke tempat-tempat kota-kota besar, ke Syam, ke Mesir, kemana, dengan mengirimkan mushaf dan qurra'nya, pembaca Al-Quran. Jadi baca gurunya, bawa Qur'annya, bawa gurunya, sehingga nanti situ ngaji ke siapa. Ya. Tapi belum ada syakel AIU titik koma itu belum ada. Jadi masih Quran baru ditulis. Barulah zaman Ali bin Abi Thalib itulah dikasih titik. Ya, dikasih titik-titik. Itu belum ada AIU-nya juga. Nanti setelahnya lagi baru ada AIU. Nanti zaman setelahnya lagi. Jadi itu istihad, prosesnya itu panjang. Al-Quran sampai ke kita udah enak baca itu. Dulu belum, akhirnya satu juz tadi berapa rubu kan gitu kan, berapa ini, ya itu kan sekarang udah enak itu untuk mempermudah menghafal. Kemudian sekarang zamannya udah berubah lagi, dikasih warna. Kalau mau ngapal ini kasih warna satu tema hijau, kemudian kasih warna merah, kasih warna apa. Kemudian sekarang muncul lagi Quran tajwid, ya kan, dikasih bawahnya ini namanya idhar, ini namanya idgham. Nah itu proses panjang untuk Al-Quran itu, untuk kemudian sampai pada kita sudah bisa tinggal menikmati. Yang pusing-pusing itu para ulama. Maka kita harus bersyukur, berterima kasih kepada para ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, kata-kata bayak tubuh artinya menulis. Ya, artinya apa? Menulis. Kutiba alaikumus syiyam, telah ditulis untukmu puasa. Ya, ditulis. Artinya kalau udah dituliskan di Lauhul Mahfuz sana, maksudnya apa? Diwajibkan. Jadi kata-kata diwajibkan itu aslinya adalah tafsiran dari kata-kata bayak tubuh. Jadi kalau udah dituliskan di sana, maksudnya adalah diwajibkan. Kutiba alaikumul qisasu fil qatl, ya kan? Ditulis kepada orang yang membunuh untuk melakukan qisas. Maksudnya apa? Diwajibkan. Jadi kata-kata kutiba itu bermakna diwajibkan, itu tafsiran dari kata-kata bayak tubuh yang arti aslinya itu menulis. Itu tafsiran dari. Tahu tafsirannya kutiba kok menulis mewajibkan dari mana? Dari kalau dalam usul fikih namanya qarinah
atau indikator atau faktor lain. Faktor lainnya dari mana? Ternyata ketika Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam, Rasul itu memerintahkan kepada kaum muslimin untuk puasa. Berarti kutiba di sini ditulis itu maksudnya diwajibkan. Kenapa? Karena Rasul memerintahkan kaum muslimin untuk puasa. Rasul memerintahkan kaum muslimin ketika ada yang membunuh dikisos. Berarti kata-kata kutiba alaikumul kisos itu artinya diwajibkan, ya. Tapi arti aslinya kata bayaktub itu menuliskan, menulis. Kemudian menjadi makna lain menjadi diwajibkan karena tafsiran dengan melihat faktor X, faktor-faktor lain yang mengitari munculnya ayat tersebut. Maka di dalam ayat pekajian Al-Quran itu ada yang disebut dengan istilah asbabun nuzul. Sebab-sebab turun ayat ini bagaimana. Kemudian kita memahami Al-Quran selain dipandu dengan namanya sebab turunnya ayat, juga dengan hadis Nabi. Maka jangan Al-Quran hanya dipahami sendiri. Al-Quran bisa juga dipahami dengan melalui hadis Rasul. Hadis Rasul itu keterangan dari Al-Quran. Jadi hadis itu keterangan dari Al-Quran. Tanpa hadis kita nggak tahu caranya sholat. Tanpa hadis kita nggak tahu caranya puasa. Tanpa hadis kita nggak tahu caranya taharah. Karena Al-Quran hanya memerintahkan aqimis sholat, dirikanlah sholat. Sholat caranya gimana? Hadis yang menerangkan. Zakatnya kalau punya kambing bagaimana? Kalau perdagangan gimana? Kalau emas gimana? Hadis yang menerangkan. Maka Al-Quran harus dipandu dengan hadis. Hadis itu kalau istilah Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi apa yang disampaikan oleh baginda Nabi itu bukan berdasarkan hawa nafsu, tetapi ia merupakan wahyu yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi ia bukan Al-Quran, ia adalah keterangan daripada Al-Quran, ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Monggo. Ya. Al-Quran bukan pantun, bukan puisi, tapi menyerupai pantun, menyerupai puisi, tapi bukan pantun dan bukan puisi. Kenapa? Karena yang namanya pantun, yang namanya puisi, satu, dikarang, ditulis oleh manusia. Yang kedua, yang namanya pantun dan puisi itu pasti dipengaruhi oleh lingkungan, ya kan? Orang nulis puisi, dia lagi sedih, gundah, puisinya sedih, kan gitu kan. Lagi jatuh cinta, puisinya romantis, kan gitu kan. Sangat dipengaruhi. Quran enggak, itu wahyu dari Allah, hak Allah, nulis ya nulis, turun ya turun, kan gitu. Dan Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Tapi memang menyerupai puisi. Buktinya apa? Ada sajak. Kan sajak kalau bahasa Indonesia itu ada a kan, ab yang guru SD. Al-Quran juga qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kan terakhir kan dal. Itu kalau ilmu syair kan a ya kan? Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kayak gitu. Jadi dan ketukannya itu pas. Ketukannya juga menyerupai. Kenapa kok Al-Quran menyerupai puisi? Karena orang Arab pandai membuat puisi, pandai sekali. Tapi yang namanya puisi itu nilainya ada minimal ada 2 nilai. Suatu saat kita bisa ngobrol lah khusus tentang puisi Arab, ya, tentang musik, karena itu terkait dengan musik sebenarnya. Satu, keindahan bahasa dalam dunia sastra, sastra manapun termasuk sastra Indonesia. Ada yang suka sastra di sini? Ada yang suka puisi? Suka ya? Jadi kalau kita baca puisi, buat sastra itu menilai ini puisi itu bagus atau tidak minimal ada 2. Satu, keindahan bahasa. Yang kedua, isi yang disampaikan
oleh penyair. Dua itu. Bahasanya indah, isinya nggak karu-karuan ya jelek. Isinya bagus, bahasanya susunan katanya nggak karu-karuan ya jelek. Tapi kalau susunannya bagus, isinya bagus, wah jos, indah sekali. Lah Al-Quran itu seperti itu. Bahasanya sangat indah, melebihi indahnya para sastrawan Arab. Kandungannya juga sangat luar biasa, menggetarkan. Terus nggak usah aduh-aduh lah. Kita yang nggak bisa bahasa Arab ya, yang kita nggak bisa bahasa Arab, yang baca Quran itu kita nggak paham, coba didengarkan murotal, enak nggak? Bandingkan dengan dangdut, beda ya? Di hati maksudnya, di hati itu nyesnya itu lain kan? Sama orang Arab tuh gitu. Ketika dengar Quran tuh nyes. Maka dulu Abu Jahal itu kadang kalau malam jam-jam 2, jam 1 itu mengendap-endap ke rumah Rasul. Ternyata apa? Nguping. Karena Rasul itu setiap malam salat tahajud wajib. Ya. Qumil laila illa qalila. Wahai Rasul, bangun malam salat tahajud wajib. Maka Rasul baca Al-Qur'an tiap malam. Maka Abu Jahal kadang pengen dengar apa puisi setelah mereka, kok indah banget. Maka dengerin. Maka dulu orang-orang Arab itu, wah udah lewat ini. Kalau ada orang yang tanya tentang Rasul itu selalu ditolak. Jadi gini, kalau ada yang nanya, katanya di sini ada orang yang ngaku nabi ya. Wah ada, tapi kamu jangan ketemu. Bahaya. Kenapa bahaya? Kalau Muhammad sudah membacakan mantra-mantranya, pasti kamu ikut, tersihir kamu pasti. Itu mantranya Muhammad luar biasa. Pokoknya jangan ketemu lah. Kalau ketemu mending kamu tutup telingamu, tutup aja. Kalau enggak bahaya. Yang dimaksud mantra itu apa? Quran. Karena semua orang Arab, entah kafir, musyrik, apapun lah, bejujak, istilah preman, kalau dengar Rasul ngaji itu langsung tek gitu. Wah, apik temen loh. Tuh, apalagi mereka paham. Jadi makanya sampai ditantang oleh Al-Quran, kalau bisa kamu bersekutu jin menungso, bersekutu bareng buat kayak Al-Quran, nggak akan bisa. Saking indahnya bahasa Al-Quran. Insya Allah kapan-kapan kita kupas lah terkait dengan hal ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.